Tuhan, Kau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Biar kami terus semakin mengerti bagaimana kami dapat melakukan peperangan rohani. Dan juga kami semakin memahami kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati Jemaat Gilgal hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang kita cintai. Katakan sama-sama, amin. Sebelum duduk, beritahu kiri kanannya, Tuhan sayang sama kamu. Silakan duduk semuanya. Apa kabar? Luar biasa karena Yesus kita yang luar biasa. Pada bulan ini kita banyak belajar mengenai peperangan rohani. Katakan sama-sama, peperangan rohani. Dan kelihatannya menyeramkan sekali ya judulnya, tema bulan ini. Tapi inilah yang perlu kita diperlengkapi. Minggu lalu kita belajar dari Pastor Juan mengenai invisible battle. Bagaimana ada peperangan yang tidak terlihat. Jadi saudara percaya atau tidak, suka atau tidak, ataupun kita mengetahui atau tidak, sedang terjadi peperangan di dunia ini. Ada perang dagang, ada perang ekonomi, perang bisnis, perang antar suku, perang mungkin antar negara. Tapi yang kita mau pelajari dan ketahui hari ini ada namanya peperangan rohani. Bukan secara fisik tapi secara rohani. Dan ini punya pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia dan berdampak. Bisa sangat buruk kalau kita tidak bisa mengatasinya. Saudara, makanya hari ini kita akan belajar dengan tema Victory in God's Name. Kemenangan di dalam nama Tuhan. Saudara, kita lihat dari satu ayat terlebih dahulu, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, jadi kita sadar atau tidak, ini di sekeliling kita sedang terjadi peperangan rohani. Ada iblis yang saudara perlu tahu tujuannya masih sama. Mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Keluarga, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Saudara, dan bentuknya macam-macam peperangan rohani ini. Jangan bayangkan cuma setan yang serem, bolong di tengah, berdarah-darah, pakai kain kafan. Saudara, ada tingkatan iblis yang jauh lebih daripada itu. Yang mungkin berupa godaan iblis yang menjatuhkan saya atau saudara dalam dosa. Dan ini kelihatannya kemasannya menarik sekali. Bisa sangat cantik, bisa sangat menggiurkan, bisa sangat menarik. Dan wujudnya, aksesnya, kemasannya bisa bentuknya tempat hangout yang keren. Tapi ada peperangan rohani di situ yang membuat banyak orang terjerumus, saudara. Atau bisa bentuknya dalam sebuah tayangan media, musik, dan lain sebagainya. Sadar atau tidak, ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan bisa pintu masuknya lewat sebuah botol yang keren dan mahal itu. Yang bisa memabukkan banyak orang, bisa juga, saudara. Nah, atau dengan bentuk yang lain, tekanan pada mental seseorang. Sehingga orang hidup dalam depresi, anxiety, panic disorder, atau mungkin rasa bersalah, cemas yang berlebihan, atau sakit penyakit. Saudara, sakit penyakit bisa karena pola hidup tidak sehat. Sakit penyakit bisa karena virus, bakteri, kuman. Sakit penyakit bisa karena psikosomatis pikiran. Tapi juga kita tahu di Alkitab ada penyakit-penyakit karena roh jahat, saudara. Jadi harus dibedakan. Karena ada juga yang bukan roh kolesterol. Jangan ditengking, saudara. Diet. Roh tekanan darah tinggi, ya tapi makannya terus, ya diabetes, manis-manis, asin-asin dan lain sebagainya, lemak-lemak, saudara. Kadang-kadang ada yang memang bukan roh, saudara, diet. Ataupun juga bentuknya kecanduan, ya kecanduan dalam satu hal, narkoba, perjudian dan lain sebagainya, mengikat seseorang sampai tidak berdaya dan bahkan menghancurkan banyak keluarga. Ataupun juga bentuknya konflik atau tekanan yang terjadi dari manusia, yang mana kita hidup dengan orang yang mungkin menganiaya, menekan kita karena ada roh kemarahan, ada mungkin roh kebencian yang menguasai dia, saudara. Atau yang bentuk lain lebih ekstrim, guna-guna, santet, ya, kuasa setan dalam bentuk okultisme, saudara ya. Ini ada, saudara.
Di zaman era digital, teknologi, AI, saya mau beritahu kuasa kegelapan itu ada. Yes, kita perlu tahu saudara. Atau sampai orang kerasukan, bagaimana kita handlingnya? Nah pertanyaannya sering kan, apakah orang Kristen bisa disantet, diguna-guna? Jawabannya tergantung. Jawaban pertama adalah tidak bisa. Kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara penuh iman, penuh dengan firman Tuhan, tidak ada satupun kuasa santet, setan, guna-guna yang bisa menyentuh kita. Tapi bisa saja kalau kita buka celah saudara. Ya, malah kita yang pergi minta diramal, kita ke dukun, kita ke gunung tertentu cari wangsit, cari rejeki saudara. Ya itu menjadi celah yang terbuka saudara ya. Atau mungkin hidup kita kosong. Alkitab katakan ketika rumah itu kosong, iblis membawa lebih banyak lagi roh jahat menguasainya. Makanya jangan kosong hidupnya. Pastikan ada Yesus dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, walaupun kita penuh iman, penuh firman, penuh Roh Kudus, iblis itu tetap berkeliling. Pernah lihat kayak orang ke safari? Ya, kita lihat ada mobil yang ada kerangkengnya. Atau mungkin kalau kita ke safari, kita di dalam mobil, ada singa boleh jalan di dekat kita, boleh keliling, bahkan orang nikmati. Ya, saya lihat dengan kerangkeng gitu. Nah, dia nggak bisa apa-apain kita, tapi jangan coba-coba julurin tangan begini. Ya kan, ada yang turun dari mobil karena mau foto selfie lebih dekat, dicaplok saudara. Nah itu bayangannya. Ya, kita ini sudah dalam full protection Tuhan. Ya, ada kuasa yang besar dalam diri kita. Tapi kalau kita coba-coba, kita buka celah, atau mungkin kita kompromi dengan dosa, dicaplok saya, dicaplok saudara. Ya, jadi kita harus siap. Makanya sebagai orang Kristen kita perlu siap dan tahu bagaimana cara menghadapinya serta melakukan peperangan rohani. Berapa banyak dari saudara menjadi orang Kristen yang siap belajar? Katakan amin. Nah, hari ini kita mau fokuskan bahwa dalam peperangan ada kuasa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, ada kuasa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat ayat firman Tuhan. Ya, ada banyak strategi peperangan rohani saudara, bisa lewat pujian penyembahan, ada puasa, ada banyak hal-hal lain. Tapi kita mau ambil bagian hari ini bagaimana ada kemenangan, ada kuasa di dalam nama Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita baca sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, kita harus bangga jadi anak Allah karena ada kuasa di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Satu ayat lagi ya, dan kita belajar Markus 16 ayat 17. Kali ini saya mau baca dengan suara keras bersama-sama dengan Jemaat Gilgal. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saya mau tanya, berapa banyak dari saudara orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus? Katakan amin. Bilang kamu punya kuasa mengusir setan. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, jangan lagi panggil pastor saja. Kita yang usir. Jangan cari dukun. Saudara, kita yang usir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan banyak orang konsepnya salah. Ketika ada yang kerasukan, dia ambil patung salib. Pergi. Ya kan? Ada lagi yang diajarin bawang putih katanya. Air suci, garam. Ada lagi Alkitab dia bawa, dia kasih kena, nanti kebakar itu setannya. Itu di film. Film vampir, Dracula. Saudara, kasih tahu ayatnya. Tidak ada ayat yang mengatakan pakai benda-benda tertentu mengusir setan. Tapi ada begitu banyak ayat bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya kita punya konsep yang benar, saudara. Dan kalau kita mengerti ini kita nggak takut. Dalam pelayanan 20 tahun lebih saya sudah melihat bagaimana setan diusir. Ya, bahkan anak-anak youth kita pun juga punya kuasa Tuhan. Mereka bisa mengusir setan ya.
Dan kita juga latih di pelatihan konselor bagaimana membebaskan orang yang keterikatan, kerasukan setan. Wow, bagaimana mengenali kerasukan penuh, kerasukan setengah, atau kerasukan bohongan. Ada yang kerasukan bohongan. Gitu. Wah, pendeta semua doain gak bisa. Ya, semua hamba-hamba Tuhan gak bisa. Ada satu orang datang cuma bisikin keluar setannya. Kamu apain dia? Aku bisikin, kalau kamu gak keluar aku gampar. Iya. Kalau lu gak diam gue gampar. Oh, ternyata gak kerasukan. Dibuat-buat, cari sensasi saudara. Itu harus bisa bedakan saudara ya. Nah, makanya hari ini ketika kita misalnya pergi ke sebuah hotel menginap. Kadang-kadang ada hotel-hotel yang mungkin banyak aktivitas di situ. Ada hal banyak terjadi. Kita perlu usir saudara ya. Mungkin kita bisa berdoa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa roh jahat yang ada di ruangan ini. Kuasa setan, kuasa kegelapan. Aku perintahkan keluar dari kamar ini. Darah Yesus memproteksi kami sekeluarga di kamar hotel ini. Kita bisa doa dengan simple, saudara. Ada orang kerasukan, kita bisa bilang roh jahat keluar dalam nama Yesus. Ya, jangan lagi menguasai tubuh anak ini misalnya. Jadi banyak orang-orang panik ketika di pabriknya pegawainya kerasukan, ya, atau mungkin ART-nya tiba-tiba ada kayak matanya jadi putih dan lain sebagainya, suaranya berubah saudara. Aduh cari siapa nih bisa bantu. Udah langsung turun tangan, praktekkan kuasa nama di atas segala nama Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, atau ada peperangan rohani di keluargamu. Ya, kita lihat ada pertengkaran terus menerus, ada amarah, perselisihan. Kita bisa berkata bahwa aku ikat setiap kuasa roh jahat, panah-panah api iblis, kuasa setan yang mencoba menghancurkan keluargaku, yang mencoba menyerang anak-anakku. Aku patahkan setiap roh kenajisan, roh percabulan dalam nama Yesus. Pakai nama Yesus itu. Amin saudara. Roh amarah, roh kebencian, roh perpecahan yang membuat rumah tangga keluargaku berantakan, orang tuaku bertengkar terus. Aku ikat, patahkan kuasamu dalam nama Yesus. Ya, detailnya nanti kita belajar di segmen yang lain saudara. Tapi ini saya kasih yang very practical, very simple. Nah, makanya sebentar kita akan belajar mengenai nama-nama Allah. Ya, supaya apa? Kita bisa tahu sifat dan kuasa Allah menjadi sebuah perlengkapan kita dalam peperangan rohani. Saudara, apa tujuannya membawa nama Allah dalam peperangan rohani atau saat kita berdoa? Karena dengan membawa nama Allah kita membawa otoritas. Katakan sama-sama, otoritas. Ya, kita mengklaim sebuah otoritas sehingga kita jadi berani. Kayak kita punya backingan. Saudara lihat orang di dunia aja kadang-kadang bawa nama seseorang itu berkuasa ya. Setuju nggak? Ya, wah diganggu sama preman. Terus kita tahu bosnya preman takut sama jenderal yang kita kenal ini. Kita bawa nama jenderal itu, orang di luar sana kan begitu. Bawa nama jenderal, langsung oh ya saya nggak ganggu khusus kamu. Bisa terjadi. Nama itu berkuasa. Kadang-kadang saya mau ke kompleks yang dijaga ketat, ya. Mau ketemu seseorang, wih ketat penjagaan. Tapi begitu saya bilang saya mau ketemu bapak ini, saya mau meeting, oh ya pak, oh ya silakan. Padahal tadi ketat sekali saudara. Tapi karena kita bawa nama seseorang yang otoritasnya lebih tinggi daripada orang yang menjaga itu. Atau orang yang mengganggu kita itu. Atau musuh itu. Ini. Dia langsung segan. Saya pernah kerja 20 tahun yang lalu. Wah, bos saya ini galak banget. Ditakuti semua orang. Tapi sayanya disayang. Jadi kalau saya mau ketemu departemen-departemen lain. Ya, saya cuma bilang, bos ini yang minta. Ya memang ada instruksi. Langsung akses lancar. Namanya berkuasa. Ya, saudara, jadi nama ini penting saudara. Tapi nama yang kita mau banggakan hari ini nama siapa? Yesus. Daud waktu lawan Goliat dia bawa nama Tuhan. Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud jadi berani.
Karena dia bawa nama Allah. Walaupun Goliat besar, musuh besar, tapi kita punya nama di atas segala nama. Roh yang ada di dalam diri kita, Alkitab katakan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Harapan saya minimal begini, setelah dengar khotbah ini, 1 bulan ini saudara, jangan jadi orang Kristen yang takut setan. Selama ini kau diusir sama setan, besok kita yang usir setan. Amin. Siapa yang sering diusir sama setan? Minggir. Yang kedua, deklarasi iman. Waktu kita bawa nama Allah, kita mendeklarasikan janji dan karakter Tuhan. Sehingga dalam peperangan itu menguatkan kepercayaan kita bahwa Allah yang kita sembah lebih hebat, lebih kuat, lebih punya kuasa yang jauh lebih besar dari semua hal di dunia ini. Dan juga dengan membawa nama Allah, kita meninggikan Allah kita. Dan ketika meninggikan nama Allah, musuh direndahkan. Dan juga waktu kita membawa nama Allah, kita menolak kebohongan iblis. Iblis ini dalam peperangan rohani seringkali membohongi kita. Ya, sudah dari zaman Adam dan Hawa, ya kan dibohongi, ya diputarbalikkan. Waktu iblis juga mencobai Yesus di padang gurun, itu penuh dengan kebohongan. Yesus lawan dengan apa? Firman. Makanya orang Kristen harus kuasai firman. Katakan amin. Orang Kristen harus belajar firman, bukan tugas pendeta saja. Pengusaha harus kuasai firman, ya. Ibu rumah tangga kuasai firman. Influencer, selebgram, artis, dokter, pengacara, ibu rumah tangga, anak sekolah kuasai firman. Katakan amin. Supaya apa? Kita nggak mudah diperdaya, dituduh, ditekan, didakwa, ataupun juga dibohongi. Nah, tapi sini saudara harus mengerti ya. Kita membawa nama Allah ini bukan kayak mantra. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi kita sendiri tidak punya koneksi, hubungan sejati dengan Tuhan. Ini terjadi lucu waktu di Alkitab. Ada anak-anak Skewa, ini imam Yahudi, 7 orang. Mereka coba-coba usir juga, ikut-ikutin Paulus dalam nama Yesus. Tahu gak setannya bilang apa? Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Wah, diserang balik saudara. Jadi hati-hati juga, kita usir dalam nama Yesus. Kamu sendiri gak pernah bersekutu dengan Yesus. Kamu sendiri gak pernah kenal. Nah, saya jadi keingat satu kejadian konyol dalam hidup saya. Dulu waktu belajar mobil ya, masih itu 20-an tahun lebih ya. Saya itu nyetir mobil saudara. Di STNK-nya itu ada backingan, ada kartu nama polisi. Ya, saya melanggar. Saya kan belum ngerti kebenaran ya. Saya gini, Pak ini, langsung saya diginin. Apa ini? Telepon dia, telepon. Jangan sok-sok kamu di situ ya. Apa ini? Saya nggak bisa telepon. Karena itu saudara punya kartu nama, backingannya. Ya nggak berkuasa. Istilahnya nama Yesus, nama Yesus. Yesus sendiri kita nggak kenal. Yesus sendiri kita nggak percaya. Yesus sendiri kita nggak punya hubungan. Paham di sini ya? Jadi jangan cuma kayak mantra. Iblis tahu siapa yang percaya sungguh-sungguh dan membawa kuasa nama Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Wah, konyol banget waktu itu. Sudah punya nama backingan, gak bisa aku telepon. Aku gak kenal. Ya, cuma sok-sokan doang. Nah, hari ini kita mau belajar. Ada beberapa nama Allah. Supaya kita semakin mengerti kuasa dan sifatnya. Ya, nama di atas segala nama adalah Yesus Kristus. Tapi ada sifat-sifat nama-nama Allah yang bisa memperlengkapi kita. Mungkin banyak di antara kita hal baru. Tapi hal baru itulah mendewasakan kita sesuai firman. Katakan amin. Ini kita ambil dari beberapa bahasa Ibrani. Katakan bahasa Ibrani. Yaitu Jehovah. Katakan sama-sama Jehovah. Saudara, yang pertama Jehovah Jireh. Ya, atau Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Ini satu doa yang sering saya pakai dalam peperangan. Ataupun dalam deklarasi iman. Di sini ayat ini muncul pertama kali di kitab Kejadian. 22 ayat 13 sampai 14. Nama ini muncul pada saat Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Inggris, the Lord will provide. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saya berharap saudara bisa hafal nanti, pelajari lebih dalam ayat-ayatnya. Jadi kita bisa pakai ini dalam kehidupan doa kita dan peperangan kita. Amin saudara. Ini terjadi ketika Allah meminta menguji Abraham untuk mempersembahkan Ishak.
Dan ketika Ishak sudah mau disembelih di mezbah, Tuhan menyediakan domba. Di situ Abraham katakan, Lord is my provider. Ya, God is my provider. Ya, Tuhan penyedia. Ini bagus sekali ketika kita menghadapi mungkin masalah ekonomi, situasi-situasi yang sulit, khawatir akan masa depan, kebutuhan hidup. Kadang-kadang bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara ya. Kita bisa doa seperti ini. Tapi kita lihat dulu satu ayat pendukung, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Contoh doanya mungkin saudara atau deklarasi imannya kita bisa bilang begini. Aku percaya Tuhan Allahku Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang memenuhi segala kebutuhan, keperluanku dalam hidup seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Allah yang memberikan aku hikmat, ide, strategi untuk ada terobosan keuangan. Ada hutang yang bisa dilunasi, ada ekonomi yang mengalami perbaikan. Karena aku punya Allah sumber berkat, Allah penyedia, Jehovah Jireh. Katakan amin. Ya, atau mungkin ketika engkau punya keluarga sedang kesusahan, kau bisa bilang, aku percaya Jehovah Jireh yang akan memelihara, memberkati keuangan anak dan menantuku yang sedang bergumul ekonomi. Engkau Allah yang akan menyediakan buat mereka. Amin saudara. Kita kembangkan dengan versi doa dan deklarasi kita. Yang kedua, Jehovah Rafa. Katakan sama-sama, Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Keluaran 15 ayat 26, di situ nama ini muncul pertama kali dalam bahasa Ibraninya. Tapi kita lihat dalam bahasa Indonesia. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. I am the Lord who heals you. Saudara, ini sangat baik untuk kita menyadari bahwa Allah sumber kesembuhan kita. Yesus Kristus mati bukan cuma di kayu salib untuk menebus dosa kita, tapi untuk menanggung sakit penyakit dan kutuk dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi ketika engkau sedang sakit, engkau mendoakan orang sakit, kita percaya dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Bilur-bilur Yesus punya kuasa, darah Yesus punya kuasa menyembuhkan. Tapi kita bisa deklarasikan nama ini. Aku percaya engkau Jehovah Rafa. Allah sumber kesembuhanku. Aku kembali hidup dalam kesehatan ilahi. Karena Allah penyembuhku. Aku percaya engkau Allah yang menyembuhkan papaku. Di dalam nama Yesus, Jehovah Rafa. Allah sumber kesembuhan buat papaku. Contoh ya. Saudara, kita bisa doa. Aku percaya Jehovah Rafa adalah Allah sumber kesembuhan bagi keluargaku. Sehingga kami sekeluarga hidup dalam kesehatan ilahi. Saudara, yang ketiga adalah Jehovah Shammah. Katakan sama-sama, Jehovah Shammah. Tuhan hadir di sana. Di Yehezkiel pasal yang 48 ayat 35. Di situ ada ayat yang berkata nama kota itu mulai dari hari itu ialah Tuhan hadir di sana. Nama Allah ini muncul kita pelajari dari kitab Yehezkiel. Dan di situ menjadi dalam bahasa Ibrani Jehovah Shammah. The Lord is there. Tuhan hadir di sana. Menunjukkan kehadiran Tuhan bersama umatnya. Bahkan ada nama Allah yang lain kita pernah dengar mungkin Immanuel. Ada nama lagi El Shaddai, Elohim. Ya, nah ini memang kita belajar di minggu tapi sedikit pendalaman Alkitab ringan. Boleh Bapak Ibu ya? Supaya kita jadi orang Kristen yang dewasa. Nah, El Shaddai Allah Maha Besar ya, tapi kita fokus ke Jehovah hari ini. Saudara, Jehovah Shammah. Ini kadang-kadang kita takut, kita khawatir jalani hidup. Kita rasa sendiri, kita rasa sepi. Saudara, ingat, katakan aku percaya Jehovah Shammah. Allah yang selalu hadir dalam hidupku. Aku percaya Jehovah Shammah ada di bisnisku. Allah hadir di bisnisku. Allah hadir di keluargaku. Allah hadir di tokoku. Allah hadir di pelayananku. Allah hadir di meeting yang aku akan lakukan nanti. Allah Jehovah Shammah, dia hadir bersamaku. Ini menjadi kekuatan iman, percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Cuma masalahnya manusia kadang-kadang lebih rasa hadiran setan. Ada kenalan saya begitu. Kayaknya agak merinding loh di sini. Kemana-mana pergi, kayaknya kita perlu usir nih. Kayaknya ada sesuatu di sini. Kayaknya tiap kali sama dia ya, kemana-mana dia lebih rasa kehadiran setan dari Tuhan. Saya sih rasa aman-aman aja. Ada orang begitu tuh, tiap kali kemana-mana. Bro, lu rasa nggak sesuatu?
Rasa apa ya? Ya pokoknya ada sesuatu. Jangan jadi orang Kristen lebih rasa kehadiran setan daripada Tuhan. Saya tuh traveling sering banget saudara. Ya, kadang dengan asisten, kadang dikasih 2 kamar saudara. Macam-macam udah siap terimalah. Mau yang angker, mau yang gak angker gitu ya. Udah terima aja karena saya lebih sadar Tuhan hadir bersamaku. Banyaklah cerita-cerita begitu ya, istri saya di Bali tiba-tiba nyala TV sendiri, kita balik nyala lagi saudara, dan lain sebagainya. Terus teman istri cerita, ya aku di kabar gitu, ya sudah. Aku lebih rasa Tuhan hadir daripada setan. Amin saudara. Kalau engkau tahu, misalnya gini, kau jalan ya, ada Pastor Owen, ada Pastor Juan, ada Haryanto, ada Kosmas, ada Cieci, semua menemani kita di kamar itu, kita tidur dia di situ di sofa ngobrol-ngobrol, takut gak kita? Tapi katanya angker ini, takut gak? Bukan kita sadar ada, sama. Invisible battle artinya walaupun kita nggak lihat, Tuhan tetap hadir dengan malaikat-malaikatnya menjagai kita. Jadi kalau kita takut berarti kita lebih sadar setan itu lebih ada daripada Tuhan. Saya berharap jangan jadi jemaat Gilgal penakut. Ya, amin. Saudara, yang keempat, Jehovah Shalom. Ya, katakan sama-sama Jehovah Shalom. Tuhan adalah damai sejahtera kita. Ini ditemukan di ayat pertama kali muncul nama Allah, Hakim-Hakim 6 ayat 24. Nanti saudara catat, dengar lagi di streaming ya. Pelajari pasal-pasalnya ya. Lalu Gideon mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu damai sejahtera. The Lord is peace. Saudara, di tengah-tengah pergumulan hidupmu, ya kesesakan hatimu, kita butuh damai sejahtera Tuhan, itu mahal. Sampai orang minum obat penenang, obat tidur. Dan kalau Anda mengalami gangguan di mental, anxiety, panik, cemas, dan lain sebagainya. Satu obat yang paling mujarab, damai sejahtera Allah. Wah, bahkan Alkitab katakan, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara pikiran dan hatimu. Ada ketenangan, itu mahal. Orang bisa punya banyak duit, tapi hatinya gelisah. Engkau butuh Jehovah Shalom. Tuhan Allah adalah damai sejahtera kita. Kita bisa berdoa, Tuhan, Engkau Jehovah Shalom. Aku butuh damai sejahtera-Mu. Engkau Allah yang mendatangkan damai sejahtera bagi keluargaku, bagi hidupku. Biar damai sejahtera-Mu memenuhi pikiran dan hatiku. Kemanapun aku pergi, aku penuh dengan damai sejahtera Allah. Aku bisa tidur nyenyak. Amin saudara. Yang kelima, Jehovah Nisi. Katakan sama-sama Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Keluaran 17 ayat 15 di situ dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. The Lord is my banner. Apa sih panji-panji? Kayaknya jarang kita pakai ya di sehari-hari bahasa kita. Saya kasih gambarnya ya. Panji-panji itu dalam peperangan itu seperti ini. Jadi orang kalau berperang, ya, mereka bawa bendera, bawa banner ya. Ya, kalau saudara pernah nonton film perang baik versi Chinese, versi Itali dan lain sebagainya, mereka itu punya simbol-simbol kemenangan. Dan salah satu ketika mereka menang, mereka patok di sini bahwa kita sudah kuasai teritori ini. Ya, bendera itu secara simbolis punya makna. Bahkan kalau orang mendaki gunung pun sudah sampai dia bawa bendera bahwa kita sudah sampai di atas gunung. Ya, Indonesia merdeka, yang penting juga apa? Benderanya dikibarkan bahwa kita sudah merdeka. Nah, Allah adalah panji-panji kita. Artinya apa? Kita membawa Jehovah Nisi. Kita deklarasikan bahwa Allah adalah panji kemenanganku. Amin saudara. Adalah sumber kemenangan kita. Bahkan di Alkitab yang lain dikatakan apa? Allah berperang ganti kita. Wow. Musa tahu bahwa Tuhan yang berperang bagi mereka, Tuhan yang mendatangkan kemenangan. Apalagi ini peperangan rohani saudara. Yang membuat kita menang adalah Tuhan. Ya, bawa panjinya. Kita bisa bilang, aku percaya Jehovah Nisi. Allah panji keselamatanku. Allah panji kemenanganku. Semua panah-panah api iblis, serangan jahat yang mencoba menghancurkan hidupku dan keluargaku, Allah yang memberi kemenangan. Atas setiap pergumulan, setiap masalah, Allah panji keselamatanku. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saudara, diberkati atau terlalu berat minggu ini? Diberkati, praktikal ya. Nah, satu lagi terakhir kalau gitu saudara.
Jehovah Ra'ah, yang keenam. Katakan sama-sama, Jehovah Ra'ah. Tuhan adalah gembalaku. Nah, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd. Wow, saudara, ada kalanya dalam hidup kita itu kebingungan, gak tahu mengambil keputusan seperti apa. Kita gak tahu bagaimana harus melangkah seperti apa. Kita butuh direction, kita butuh guidance, kita butuh protection dari Tuhan. Saya sering doa, jadi ini doa deklarasi hal ini saya sudah tahu dari belasan tahun lalu Bapak Ibu, dan sering secara berkala saya praktekkan. Tapi boleh saya tanya, siapa yang baru pertama kali dengar hal ini? Angkat tangan. Wow, beberapa ya. Siapa yang mau belajar praktekkan? Katakan amin ya. Kita bisa pakai 1-2 nama ini dalam doa kita, peperangan rohani, deklarasi iman kita. Di situ dikatakan Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Allah yang memimpin, Allah yang menggembalakan hidup kita, Allah yang menuntun, Allah yang mengarahkan. Dan kita percaya pada gembala agung kita, Yesus Kristus. Kita domba-dombanya. Jadi ada kalanya saya berdoa, Engkau Jehovah Ra'ah, Allah gembalaku. Engkau yang memelihara hidupku Tuhan. Engkau yang menuntun aku mengambil keputusan. Engkau yang membimbing aku bingung Tuhan harus ambil keputusan apa. Biar Kau gembalakan langkah-langkahku, pilihan-pilihanku. Biar aku ada di jalan-Mu, on the track, jalan yang benar. Amin saudara. Saudara, kita sudah belajar beberapa nama Allah. Tentu masih banyak lagi, tapi saya kasih 6 saudara ya. Kalau masih ada yang bingung, nanti boleh DM saya di Instagram. Saya kasih skripnya ya. Siapa yang mau ya, kalau yang butuh saja. Saya kasih skripnya, nama-nama Allah ya, modulnya, dan juga bagaimana contoh-contoh doanya. Nanti DM saja. Tapi kalau yang butuh, kalau enggak ini sebenarnya kita tinggal praktekkan saja, sudah jelas. Nonton lagi di YouTube saudara. Kita sudah belajar nama-nama Allah, mulai praktek dalam doa kita, dalam doa syafaat, deklarasi iman, peperangan rohani, sehingga kepercayaan kita semakin kuat. Kita berperang dengan otoritas nama di atas segala nama, Yesus Kristus, dan ada victory in God's name. Bahkan sementara ibadah ini berlangsung di lantai 4 tadi saya ketemu pasukan doa. Ada yang berdoa tiap ibadah. Saya bilang, dukung doa saya. Saya salami satu-satu. Jadi karena ada peperangan, ya, bukan cuma Usher, pelayanan praise and worship yang ada di panggung, tapi di lantai 4 ada orang yang sedang berdoa untuk setiap ibadah, melakukan peperangan rohani. Mari kita bangkit berdiri saudara.